Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi bagi anak-anak yang membuka ini di pagi hari. Bahkan selamat siang, selamat sore, karena Bapak ini membuatnya di malam hari ya. Bertemu dengan Bapak di mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Bukunya yang Bapak gunakan dari Erlangga dan dari media Tama seperti ini, seperti gambar. Untuk SMK dan MAK kelas 10 untuk program kalian kesehatan keuangan ya oleh Bapak Sandi Karya SPD. Nah ini dia, selain matematika khusus untuk akuntansi, Bapak memberikan materi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet di kelas atau jurusan akuntansi. Baiklah anak-anak, untuk memulainya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 kita akan membahas tentang mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Dengan tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa mengenal program paket pengolah angka atau spreadsheet dengan mengetahui definisi spreadsheet, jenis-jenis spreadsheet, fungsi spreadsheet, dan memulai atau mengoperasikan ya ini atau melakukan paket pengolah angka atau spreadsheet. Kita bahas yang pertama adalah definisi spreadsheet. Menurut Iwayan Warmada, definisi spreadsheet adalah suatu tabel nilai-nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap nilai dapat memiliki hubungan yang telah terdefinisi dengan nilai yang lainnya. Program paket pengolah angka sangat populer digunakan oleh perusahaan untuk membantu menghitung, menganalisis, membuat grafik, dan manajemen data. Secara umum, spreadsheet adalah tabel data. Tabel data yang berbentuk kotak yang berisi baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule ya, atau grafik. Berikutnya yang kedua, jenis-jenis spreadsheet ada 10 mungkin ya, atau bisa lebih. Yang pertama Lotus 123, Casperin, Start Open Office Calc. Kemudian yang keempat Open Office Calc, ada Abacus, ada Genome Office atau Genomeric, ada Wing, ada XXL, ada SAS, dan yang terakhir Microsoft Excel. Ini tidak asing buat kita ya, Microsoft Excel. Kita bahas yang pertama. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Aplikasi ini bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS, namun bisa juga digunakan di sistem operasi Windows dengan hadirnya software Lotus 123 untuk Windows ya. Program ini tenar di tahun 80-an banyak digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, Casperin merupakan pengolah angka yang bersifat open source dan multi platform. Open source di sini artinya bisa mengunduh secara gratis dari internet dan menggunakan bebas. Kalau multi platform bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Yang ketiga, Start Office Calc. Nah, ini dia yang tadi dijelaskan. Sifat dari program ini adalah multi platform, bisa digunakan berbagai sistem operasi. Yang bisa diketahui itu Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Ya, yang kalian gunakan atau kita gunakan biasanya Windows. Program ini dikembangkan oleh Sun Microsystem. Kelebihannya dapat mengubah ya, artinya dari data aplikasi pengolah lain, misalkan dari Lotus ke tadi Casperin dan lainnya. Yang keempat, Open Office Calc merupakan pengolah angka yang bersifat open source dan multiform. Tadi sudah dijelaskan apa artinya, dan ini lebih mudah dikembangkan atau digunakan ya, bukan dikembangkan, digunakan. Kenapa program pengolah angka disebut spreadsheet? Karena ini
dokumennya disebut spreadsheet kalau di OpenCalc nih, OpenOffice Calc. Pada saat pembukanya akan disediakan 3 sheet, ya sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan bisa ditambah atau dikurangi. Berikutnya Abacus Genome ya, ada Wing, ada XX dan SS. Ini kalian bisa mencari informasi dari kelima jenis ini ya, sengaja Bapak tidak jelaskan buat tugas kalian, cari di internet ini ya, apakah kegunaannya atau manfaatnya semua seperti yang tadi dijelaskan, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kemudian kirimkan hasilnya berupa foto. Nah, di fotonya atau di tulisan bukunya diberi nama dan kelas ya. Kirimkan ke Classroom paling lambat Jumat 7 Juni 2020 pukul 23.59. Masih ada besok, itu hari Rabu, Kamis, ada 3 hari lah ya, dicari boleh. Nah, kita jelaskan atau Bapak jelaskan yang terakhir adalah Microsoft Excel-nya yang kita akan bahas. Aplikasi program pengolah angka yang digunakan oleh Microsoft Corporation, perusahaan terbesar di dunia ya. Microsoft memiliki fitur-fitur yang memungkinkan diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lain. Maksudnya di Microsoft Office itu isinya kan ada Microsoft Excel, ada Word, ada PowerPoint, atau Microsoft yang lainnya, bisa diintegrasikan, bisa di copy paste, dibuka di mana-mana gitu ya. Microsoft Excel ini tampil dengan format workbook yang tersusun dari beberapa sheet bersama dengan Open Office Calc tadi ada beberapa sheet. Nah, ini juga sama. Microsoft Excel ini terdiri dari sel-sel yang sebagai ruang data, satu selnya dapat menampung satu data aja. Nanti dijelaskan sel itu yang mana. Microsoft Excel merupakan paket program Microsoft Office yang berfungsi mengolah data angka dan sangat banyak digunakan tergantung versinya ya. Ada yang 2010, 2013, ada mungkin 2007, bahkan 2020 juga udah ada yang terbaru. Fungsi spreadsheet yaitu membuat data tabel, membuat lembar kerja, membuat atau mengolah angka perhitungan dari sebuah data di grafik, kemudian mengolah data dengan menggunakan rumus grafik dan data itu sendiri, kemudian membantu pekerjaan bidang statistik dan pekerjaan bidang akuntansi dan perpajakan ya. Nah, jelas ada di akuntansi di sini ya. Berikutnya memulai atau merekam paket pengolah angka atau spreadsheet. Nah, langkah-langkah yang dimulai, yang pertama kalian harus menginstal dulu ya Microsoft Excel-nya atau keseluruhan Microsoft Office-nya di HP-nya di HP ya, di HP. Kalau di HP mah adanya ada WPS Office. Kalau nanti di laptop atau komputer biasa itu ada Microsoft Office yang isinya ada Excel, Word, Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint dan lainnya ya. Harus diinstal dulu, kalau belum ada yang akan bisa. Berikutnya klik ganda itu artinya klik 2 kali dari shortcut Microsoft Excel 2010. Kalau Bapak gunakan 2010 ya. Kalau di kalian yang punya laptop atau komputer boleh versi lainnya, tidak masalah, nanti sama aja sih isinya. Nah, ini contohnya kalau di tampilan desktop itu ada yang dilingkari nih, lingkarin yang ini nih ya, itu adalah shortcut Microsoft Excel 2010. Kalau ini di punya Bapak ya, di situ ditanda panah merah. Kalau udah dibuka nanti muncul seperti ini nih. Nah, tapi tidak ada tulisan-tulisan atau garis-garis merah seperti ini, hanya muncul seperti ini aja ya. Ini Bapak sengaja bikin atau berikan ini, sebenarnya ini di internet juga ada ya gambar ini, cuma sedikit dijelaskan. Dari pojok kiri atas dulu ada Office button,
Ini isinya ada save as, print dan sebagainya. Ini office button. Kemudian ada quick access. Ini quick access ini adalah lebih, ini tepatnya quick access toolbar, bisa ya. Kemudian menu bar. Menu bar itu yang kalau ada tulisan kecil di sini nih. Ya, menu bar, ini menu bar. Ini ada home. Kembali lagi nih. Home, insert, page layout, ada formulas, data review dan view ya. Itu menu bar. Title bar yang ini nih, book 1 ini bisa diganti dengan nama lain sesuai dengan keinginan kita. Title judul ya, judul book. Ini bahasa kalau kita workbooknya, ini judulnya. Kemudian ada toolbar. Toolbar di sini, nah yang ini nih, ini ada toolbar dari menu bar home ya. Toolbar di sini adalah yang ini nih, menu bar home, karena di sini home nih, yang ini bukan semuanya home. Kemudian di sini ada tombol ukuran, bisa diperkecil, bahkan kalau di ada tanda X di sini nih, ada X yang ini bisa menutup worksheet ini atau workbook. Berikutnya ke sini ada A1 ya, ini A1 di sini nih. A1 ini adalah name box, bukan name box tembok ya, nama box. Nama box ini adalah A1. Kenapa? Karena di kolom A di baris 1, di kolom A nih di baris 1 di sini ya. Ini A1 itu adalah sel yang aktif. Nah, kalau di A1 berisi nama kalian atau tulis aja SMK, maka di formula bar di sini, tepatnya di sini, akan muncul juga SMK. Kalau kita ketik di sini SMK, di sini akan muncul SMK. Ketik SMK di sini juga akan muncul SMK. Ya, formula bar. Kalau di sini ketik angka 5, di sini juga ketemu angka 5. Tuh. Berikutnya, ini nomor 1 sampai dengan 15, yang ini, balik lagi. 1 sampai 15 ini adalah baris, kemudian di atasnya A B C D F G adalah sebutnya kolom. Berapa banyak baris dan kolom di satu worksheet atau workbook Microsoft Excel? Biasanya puluhan ribu ya, ribuan. Untuk mencari tahu silahkan cari tahu di internet berapa banyak. Kita ke bawah ke sini ya, di open Office Calc ada 3 sheet, 3 sheet. Saat membuka satu, ini juga sama, sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Ini tab worksheetnya ada 3 ya. Setiap membuka Microsoft Excel workbooknya atau worksheetnya ada 3 sheet yang muncul. Kemudian di sini ada insert worksheet. Nah, ini insert worksheet ini adalah menambah ya, menambah sheet. Nanti kalau kalian klik ini bisa muncul sheet 4, klik lagi sheet 5 dan seterusnya. Berikutnya ada status bar. Nah, yang ini nih status bar. Kemudian ada dokumen area. Dokumen area itu semua. Nah, ini yang kotak-kotak ini. Pada saat ini nggak berisi kotak ya. Ini hanya kotak-kotak bayang aja. Kalau di print tidak ada kotaknya. Kemudian ada garis horizontal. Nah, garis horizontal yang ini nih, yang ada tanda panah kanan kiri ke sini nih. Oh, sini ta. Dan garis vertikal yang ini nih. Nah, yang ini garis vertikal tuh. Vertikal scroll bar. Ada tampilan layar. Nah, tampilan layar yang ini. Ini yang normal. Kemudian ada layout, ada page break layout. Untuk mengecilkan atau zoom, nah ada 100% ini, atau ada min, ada plus. Nanti ini layarnya bisa dikecilin, bisa besarin gitu. Nah, untuk fungsi-fungsi dari toolbarnya, di ini kan toolbar home. Di sini ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada cell, editing dan sebagainya. Ini akan kita jelaskan nanti, harus
praktek di lab kom AK secara langsung ya, tidak bisa dijelaskan di sini ya. Oke, mudah-mudahan yang punya laptop komputer atau netbook bisa membuka, mencari, kemudian benar nggak sih apa yang dijelaskan tadi. Dan sekali lagi penjelasan tadi icon-iconnya bisa dilakukan di lab nanti, mudah-mudahan bisa pertemuan Jumat setelah Jumat tanggal 7, berarti Jumat berikutnya kira-kira tanggal 14 ya. Mudah-mudahan bisa bertemu langsung untuk menjelaskan fungsi icon-icon yang terdapat di Microsoft Excel. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi mohon maaf ya, karena janji Bapak memberikannya hari Senin cuma baru bisa. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih selalu, terima kasihnya banyak. Dan mohon maaf, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.